Ayo nakama, yuk mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Kedatangan Jura pada nanti itu memang membuat kehebohan besar pada para shinobi Konoha sendiri. Mereka yang setia melindungi desa dan bekerja di bawah arahan Jenderal Perang Shikamaru Nara, semuanya akan bahu-membahu mengatasi invasi Jura itu. Ditambah lagi dengan Shikamaru sudah tahu bahwa Boruto adalah putra Naruto yang asli nih. Dia sekarang bekerja sama dengannya. Akan ada hal bagus jika semua warga dan shinobi Konoha mempertanyakan jika Jura mengatakan Naruto itu masih hidup. Selain itu, momen itu akan menjadi antitesis kembalinya para sahabat lama. Nah sekarang, what if Team 7 reunited again against Ego Jubi and the others? Bagaimana jika Team 7 itu bertemu lagi melawan Ego Jubi, Jura dan juga yang lainnya? Kita tahu bahwa Boruto dan Mitsuki sekarang ini sudah saling memahami lagi nih. Sementara Sarada sendiri sudah dari dulu sebagai orang yang memperjuangkan hak Boruto itu kan, bahwa dialah Boruto yang asli putra Naradeime. Sosok yang kini diincar entitas mengerikan itu Ego Jura. Bagaimana cara mereka mengatasi itu semua nih? Dan apakah ini akan jadi reuni setelah 3 tahunan mereka berpisah itu? Well, ini akan sangat menarik nih. But by the way sob, karena ini berkelanjutan biar nggak miss nih, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Ayo nakama, info penting juga ya. Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe channel kedua kita, namanya Saga to Blue Vortex. Di sana kita akan buat pembahasan berbeda. Kita lebih ngikutin market Boruto yang suka pembahasan alur teori per episode atau karangan seru yang populer sekarang ini. Oke guys, yuk kita ikutin alurnya dulu ya. Sambil nanti itu pelan-pelan edukasi cara nonton Boruto yang seharusnya itu seperti apa. Kalian akan ngikutin kisah berkelanjutan part-part Boruto to Blue Vortex setiap episode sambil dengerin versi liar perspektif kita. Hey, subscribe Dati Bahasa. Now back to the topic. Nah gini, hipotesa ini kita dasari pada rasa penasaran kita. Bagaimana Team 7 itu bersatu lagi melawan Ego Jubi yang datang ke Konoha. Kita ingat betul ya bahwa chapter 7 kemarin Boruto to Blue Vortex menjadi plot twist yang paling menarik sejauh ini. Karena 3 orang penting desa itu sudah sama-sama sadar kan. Berawal dari Mitsuki yang akhirnya tahu betul siapa mataharinya tersebut. Dia sadar di hadapan Boruto nih yang notabene menghilangkan keraguan-raguan dalam dirinya itu. Mitsuki tambah kaget setelah mendengar informasi langsung dari Boruto bahwa Nanadeime itu masihlah hidup dan dia aman di suatu tempat. Ya Kawaki yang kau anggap matahari sebelumnya itu perlahan-lahan cahayanya meredup itu. Aku yakin kau tak akan bersinar dan kau tak akan menyinarian juga. Jika kau butuh matahari Mitsuki, datanglah padaku kapanpun kau mau. Itulah yang dikatakan Boruto nih. Plot twist terbesar itu pun didengarkan Shikamaru dan juga Ino Yamanaka. Bahkan mereka berdua itu mendapati informasi lebih panjang lagi. Seperti Shikamaru harusnya juga sudah tahu info penting para Ego Jubi itu sendiri kan. Lalu apa reaksi jika Jura sudah datang ke desa? Ya pasti Shikamaru itu akan sangat serius nih memanfaatkan momen tersebut. Dia sadar kekuatan fisik jelas tak sebanding dengan Jura, tetapi dia bisa diperbandingkan soal pikiran dan taktik membuat plot twistnya sendiri. Shikamaru pasti sadar betul pula nih bahwa orang-orang yang menjadi target incaran Jura ini akan ada Tamang yang melindunginya. Jika Eida pasti juga akan dilawan oleh Daimon. Konohamaru masih ada beberapa rekan bersamanya dan tim 10 sendiri maupun Himawari. Hidari yang mengincar Sarada masih ada orang seperti Boruto, Mitsuki, tetapi Jura mungkin Kawaki sendiri tak akan mampu menghadapi seorang diri kan. Nah di balik strategi itu, hal yang mungkin tak terbayangkan dalam pikiran Shikamaru adalah bahwa Mitsuki sekarang sudah berada pada pihak Boruto lagi. Sarada sudah jelas dia sejak awal meminta hak dan mengatakan kebenaran tentang Boruto itu. Nah bisa jadi akan ada scene tak terduga yang muncul bahwa mereka bekerja sama kembali lagi loh sob. Team 7 is come back again. Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Ini menarik. Kita ingat betul ya bahwa terakhir kali mereka itu bersama tentu sebelum time skipnya itu dan 3 tahunan berlalu. Bahkan awal sebenarnya Team 7 itu 3 orang originalnya, Boruto, Sarada, Mitsuki. Namun karena omnipotent yang dilepaskan Eida karena keinginan Kawaki pula yang notabene anggota keempat Team 7 itu, semuanya berantakan. Tapi kini akhirnya Sarada bisa bernapas lega jika Mitsuki sudah sadar kembali. Nah by the way kita membahasnya dengan perspektif berbeda ya di channel Saga to Blue Vortex. Kalian bisa cek di sana pula. Tetapi jika kalau berpijak pada rasionalitas, mestinya orang yang berada di barisan Konoha dalam anggota tim 7 itu adalah Sarada dahulu. Kenapa? Karena sebelumnya dialah yang tentu berada di dalam desa sendiri. Sementara Mitsuki masih mengejar Boruto kan ya. Barulah setelah Mitsuki sadar dia kembali ke desa itu.
Nah, bayangkan jika mereka berdua menceritakan sesuatu pengalaman Mitsuki bertemu Boruto dan sadar kesalahannya tersebut. Tiba-tiba mereka dikejutan Ego Jubi Jura. Bagaimana reaksi Sarada yang kaget karena di belakang Jura ada Ego Jubi yang mirip ayahnya Sasuke bernama Hidari. Wah, itu akan jadi plot twist menarik sih. Jika diharuskan bertempur, Sarada pasti akan dibantu Mitsuki. Sekarang tak ada keraguan-raguan lagi dalam dirinya karena yang ia lawan adalah entitas yang sudah benar-benar jahat. Apalagi di antara mereka mengincar sang Hokage sendiri kan. Sarada Mitsuki tahu bahwa sekarang bahwa Nana Daime itu masihlah hidup. Nah, bisa jadi kedatangan Boruto ini secara dadakan setelah dua sahabat lamanya itu bertempur nih. Bayangkan ketika pertempuran lagi sengit-sengitnya di antara Sarada, Ego Jura dan juga Hidari itu, tiba-tiba ledakan terjadi. Hiraishin no Jutsu. Boruto muncul sembari mengayunkan Kusanaginya itu nih. Wah, itu akan jadi momen epic berkumpulnya lagi tim 7 generasi ini. By the way sob, kita sendiri pasti nggak asing ya bahwa tim 7 pasti selalu membawa perubahan yang berkelanjutan. Dari era masa lalu mereka terlibat dalam tiap konfliknya, dimulai dari catatan tim 7 Jiraiya Tsunade Orochimaru ke penerusnya tim 7 Sasuke, Naruto dan Sakura, hingga di generasi ini yang malah terbilang mengingatkan kita ke tim 7 awal, tetapi dengan kekuatan mereka lebih badass lagi, Boruto, Sarada serta Mitsuki itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sedikit gambaran ya bahwa ketiganya sekarang telah berkembang pesat dalam waktu 3 tahunan saja. Sarada membangkitkan dojo super langkah Pol itu nih, pola mengikuti Sharingan matahari. Kita tinggal menunggu kekuatannya yang sebenarnya seperti apa, Dojutsuka atau bahkan Susanoo baru nih. Mitsuki luar biasa mengagumkan. Sage kemudian sudah matang sejauh ini, lebih sempurna dan lebih kuat lagi. Bahkan ketika pertempuran dengan Boruto kemarin, Mitsuki belum benar-benar menggunakannya karena ada rasa keraguan-raguan dalam dirinya itu, dan dia ingin mengetes tekad Boruto tersebut. Faktanya Sage mode Mitsuki ini juga memiliki tanduk seperti para Otsutsuki pula loh. Bukankah itu sesuatu yang sangat menarik dan mengesankan? Lalu sang villain sendiri Boruto Otsutsuki, dialah yang jadi aktor pembeda dalam kisah ini. Perubahannya lebih jauh terlihat karena fase 3 tahunan itu jantungnya berdegup lebih kencang, kecemasan, ketakutan dan latihan super intens dia dapati karena keadaan. Dia diberkati dengan 2 guru super elit Sasuke dan juga Kashin Koji. Karena itulah beragam kemampuan gila-gilaan dimiliki Boruto. Apa aja itu? Uzueko Vortex, Kusanagi Sword, Mind Controlnya, Hiraishin no Jutsu, bahkan dia orang jago banget dalam mengambil momentum loh. Kemampuan Boruto ini juga masih ditopang sesuatu yang belum muncul dalam dirinya itu. Ya, dia belum diperlihatkan bangkit kembali Momoshiki dalam evolusi Borushikinya. Dengan kedatangan tim 7, maka beban bisa aja berkurang untuk Kawaki, tapi itu juga akan sedikit mengganggunya nih, karena bisa aja mereka akan bekerja sama lagi dengan Boruto loh. Jika Hidari langsung menyerang Sarada, Mitsuki mungkin akan melindunginya, tetapi Jira mungkin akan menjadi aktor terpenting nih bagaimana Kawaki dan Boruto tuh bisa bekerja sama kembali. Who knows? Siapa tahu tentang itu. Nantikan ceritanya di part selanjutnya. So, gimana menurut kalian sendiri? Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Jadi cukup segitu ya berlogika kita kali ini. Boruto 2 Blue Vortex part keempat, What If? Bagaimana jika tim 7 itu bersatu lagi melawan Ego Jubi Jura dan juga yang lainnya? Nah, kita lanjutkan next time ya. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks selalu teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.